Siapa ya Rasulullah? Golongan yang lebih berbahaya daripada Dajjal, golongan yang lebih menyesatkan daripada Dajjal. Maka beliau pun berkata, mereka itu adalah ulama usul. Mereka adalah ulama usul. Mereka adalah ulama dunia. Mereka adalah ulama yang datang di pintu-pintu pemerintah untuk membuat isi perut mereka kenyang, untuk membuat dunia mereka puas. Mereka jual agama mereka, jual ayat, jual hadis. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka agar supaya mereka mendapatkan dunia. Tujuan mereka agar supaya mereka mendapatkan kesenangan yang fana. Mereka jual akhirat mereka untuk mendapatkan dunia, saudara. Kenapa kok lebih bahaya daripada Dajjal? Dajjal gentle, terang-terangan dia menyesatkan umat. Bahkan di dahinya jelas-jelas tertulis tulisan kafir. Kita bisa membedakan. Oh, ini Dajjal ini, sesat ini. Terang-terangan dia berkata bahwasanya anak Tuhan, sembah anak, atau kau akan masuk di dalam neraka kepada Dajjal. Sedangkan ini ulama ulama dunia, bahkan kita tidak bisa membedakannya. Dia bawa ayat, dia bawa hadis, dia pakai gamis, pakai imamah, pakai sorban, tetapi tujuannya adalah untuk menyesatkan umat. Jadi remeng-remeng. Nah, kira-kira di sini mana yang lebih jelas menyesatkan? Dajjal atau ulama dunia? Mana lebih jelas menyesatkannya? Dajjal atau ulama dunia? Dajjal. Dajjal jelas menyesatkannya. Toh terang-terangan di dahinya tulisannya tulisan apa? Kafir. Kita bisa membedakan, oh ini orang sesat ini, oh ini orang mengaku Tuhan ini. Tapi kalau ulama dunia, ulama bahkan kita tidak bisa membedakan. Dia bawa ayat, dia bawa hadis, dia pakai gamis, dia pakai sorban. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesatkan akidah umat. Na'udzubillah min. Maka oleh karena itu sangat-sangat penting bagi kita untuk mengetahui mana yang namanya ulama dunia, mana yang namanya ulama akhirat. Ulama dunia kita tinggalkan, ulama akhirat kita jadikan pedoman. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya sebagian dari para ulama mereka berkata, ulama akhirat itu adalah seseorang yang menuntut ilmu dan dia mendapatkan di dalam ilmunya 4 perkara. Yang pertama, at-taqwa bainahu wa bainallah. Dia mendapatkan di dalam dirinya takwa di antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang mengaku-ngaku ulama, siapapun, mau mubalik ke, mau kiai ke, mau habaib ke, tetapi tidak ada takwa, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan tergolong daripada ulama akhir. Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Kita jauhi segala macam fatwa yang bisa menyesatkan kita. Kita jauhi segala macam perbuatan yang sekiranya bisa memasukkan kita di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda ciri-ciri ulama akhirat yang pertama itu adalah di dalam dirinya terdapat takwa. Apa itu takwa? Takwa secara global atau ijmal. Takwa itu adalah al-imtisal bi awamirillah Subhanahu wa taala wa ijtinab ma naha anhu. Takwa itu adalah di mana dia mengerjakan segala macam yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Baik yang berbentuk wajib
atau berbentuk sunnah dikerjakan sama dia. Karena sunnah nggak boleh kita remehkan, saudara-saudara. Imam Ghazali beliau pernah berkata, "Man ja'ahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'mal bi sunnati fa huwa kadzdzab." Barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak mau mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi, fa huwa kadzdzab, maka dia adalah tukang dusta. Jangan diikuti. Nah, jadi alamat yang pertama adalah terdapat takwa, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah pagar yang menghalangi kita untuk mengerjakan maksiat. Adalah pendorong yang mendorong kita untuk melakukan segala macam hal-hal baik, segala macam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau ada ulama petantang petenteng, kalau anak sih masih belum ngaku ulama, anak hanya sekedar orang yang dititipkan sedikit ilmu dan membaginya kepada antum-antum orang supaya kita mengamalkannya bareng-bareng. Jadi kalau ada orang yang ngaku ulama contohnya, di dalam dirinya tidak terdapat ketakwaan kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan tidak dia kerjakan. Apa yang Allah larang justru dia mengerjakan. Yang diperintahkan oleh Allah dia jauhi, yang dilarang oleh Allah dia dekati. Maka itu salah satu tanda dia bukan ulama akhirat, melainkan dia adalah ulama dunia, ulama su yang dikatakan oleh Nabi lebih berbahaya, lebih menyesatkan daripada Dajjal. Kalau kita orang, anak, antum, kita semua sama. Kita semua masih penuntut ilmu. Kita semua masih santri. Kita belum jadi orang soleh. Kita belum jadi orang alim. Nuhibbus shalihin walasna minhum. La'alla an nanala bihim syafa'ah. Wa nakrahu man tijaratuhul ma'asi. Walau kunna musawiyan fil bid'ah. Kita semuanya mencintai orang-orang soleh. Kira-kira di sini ada nggak yang nggak cinta sama orang soleh? Insya Allah nggak. Kita semua cinta sama orang soleh, cinta sama para aulia, cinta sama para anbiya, cinta sama para rasul. Walasna minhum, dan kita bukan bagian dari mereka. Kita bukan orang soleh. Siapa tahu dengan kecintaan kita kepada mereka, nanti kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat. Kita benci kepada orang yang melakukan maksiat, orang yang berdagang maksiat, orang yang hidupnya penuh dengan maksiat. Walaupun kita sama-sama berdagang maksiat, walaupun hidup kita sama-sama terjerumus di dalam maksiat. Hanya saja sebaik-baiknya orang adalah mereka yang kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya orang adalah mereka yang merasa tidak baik tetapi berusaha untuk menjadi baik. Kita semua belum baik di sini. Kita semua belum sampai derajat orang soleh di sini. Tapi kita hanya berusaha menjadi orang soleh. Kita hanya berusaha menjadi baik. Kita hanya berusaha mencintai orang-orang soleh. Siapa tahu dengan kecintaan kita kepada ulama-ulama akhirat, orang-orang soleh, nanti kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat mereka. Amin ya rabbal alamin. Loh kok begitu? Imam Syafi'i sendiri, imam mazhab terbesar di dunia, bahkan hampir di seluruh penjuru dunia, kebanyakan daripada umat Islam bermazhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Bahkan mencapai rekor kitab terbanyak yang dicetak, kitab terbanyak yang disebarkan di dalam sejarah Islam adalah kitab-kitab fikih bermazhab Al-Imam Syafi'i, yaitu karangan daripada Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikuti daripada Imam Syafi'i.
Beliau sendiri masih berkata, "Uhibbus sholihin." Aku ini cinta kepada orang soleh. Walastu minhum, tapi aku bukan bagian dari mereka. La'alli an ana dan syafaat. Siapa tahu dengan kecintaanku kepada mereka orang-orang soleh, aku mendapatkan syafaat mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kuntu musawiyan fil bid'ah. Aku benci kepada pelaku maksiat, perniagaannya maksiat, hidupnya maksiat, walaupun aku sama-sama berdagang maksiat dengan mereka. Itu Imam Syafi'i. Terdapat di dalam dirinya tawadhu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat kepada dirinya rasa takut, siapa tahu amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sendiri pun masih mengaku, aku ini bukan orang soleh. Tapi seketika Imam Ahmad bin Hanbal langsung menjawab syair beliau. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Uhibbus sholihin wa anta minhum la'allu an yanalu bika syafa'ah. Wahai guruku Imam Syafi'i, engkau mencintai orang-orang soleh dan engkau bagian dari mereka. Siapa tahu berkat engkau wahai guruku, mereka orang-orang soleh mendapatkan syafaat karena engkau. Kita lihat Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Asqalani, Al-Qastalani, semuanya menjadi orang soleh berkat Al-Imam Syafi'i. Nah, di dalam diri ini terdapat ketakwaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hatinya terdapat cinta yang begitu luar biasa kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para ulama, kepada para aulia, kepada orang-orang soleh. Ada satu hadis yang menarik, saudara-saudara, yang dinukil di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana indama khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a Arabiy. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, sedang ceramah, lagi ngajar nih begini nih, ujuk-ujuk orang Arab Badui datang, berhentiin ceramahnya Nabi. Ini kira-kira kalau guru kita ini contohnya Abu Bakar katanya, orang ujuk-ujuk datang berhentiin ceramahnya, kamu lagi dikira. Kamu. Tapi lihat akhlaknya Nabi ya. Ujuk-ujuk habis itu langsung nanya, mata sah ya Rasulullah. Kiamat kapan sih wali Nabi? Udah ceramah diberhentiin, nanya kiamat sih kapan lagi? Namanya juga Badui. Ini intinya Badui itu. Tapi begitu cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab dengan pertanyaan. Ma'adat kalah. Ente ini nanya-nanya kiamat. Emang ente udah persiapkan apa buat hari kiamat? Kok ujuk-ujuk ente nanya kiamat? Emang udah siap ente buat akhirat? Emang udah siap ente? Nanti kelak di akhirat bakal ditimbang amal perbuatan baik, amal perbuatan buruk ente. Ini Arab Badui itu langsung diam. Habis itu langsung jawab pertanyaannya. Ya Rasulullah, ma'adatu laha kasyira salatin wala siyamin illa annani uhibbullah wa rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan apa-apa ya Rasulullah. Enggak banyak sholat, kagak. Enggak banyak puasa, enggak. Enggak banyak ibadah juga. Cuma satu doang ya Rasulullah. Di hati anak itu terdapat cinta kepada engkau, terdapat cinta kepada Allah dan Rasul. Dijawab sama Nabi. Yang kata Anas bin Malik, ini hadis yang begitu menggembirakanku, sangat luar biasa, membuat hatiku sangat-sangat terkagum-kagum, tergirang-girang dari sekian ribu hadis yang telah kubaca. Yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Nanti di akhirat seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cinta. Langsung lega nih para sahabat, langsung lega nih Arab Badui, yang dimana dia nggak banyak sholat, nggak banyak ibadah, nggak banyak puasa, dia bilang cuma punya cinta ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi, nanti di akhirat bakal dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cinta. Jadi kalau kita cinta orang-orang soleh, kita cinta kepada Nabi, nanti kita kelak insya Allah al-mahsyurin tahta zubrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk golongan-golongan yang kelak di akhirat dikumpulkan di bawah panji Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau cinta orang-orang fasik, selebritis yang suka buka aurat, cinta orang-orang fasik yang suka tatoan, cinta orang-orang fasik yang suka maksiat, karena doktrin TV, karena doktrin media-media sosial, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain, maka nanti kalau di akhirat juga, na'udzubillah, mereka masuk neraka, kita juga bakal dikumpulkan bersama mereka dalam neraka. Insya Allah Allah jauhkan daripada neraka. Karena cinta itu adalah derajat yang sangat luar biasa istimewa, saudara. Yang bahkan Imam Ghazali sendiri pun di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika beliau menjelaskan tentang al-munjiyat di bab mahabbah, beliau berkata bahwasanya tidak ada satupun derajat yang melebihi daripada derajat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sholat ke, ibadah model apapun, haji ke, umroh ke, sedekah ke, zakat ke, jihad ke, segala macam ibadah, tidak ada yang melebihi daripada derajat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak ada alasan bagi kita untuk tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kasih beberapa tamsil, beberapa contoh. Yuqarrib fil dhihn, agar supaya mendekati pemahaman kita terkait masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nggak mungkin kita nggak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang pertama, kita sebagai manusia itu pasti cinta sama diri sendiri, betul? Kalau kita udah cinta kepada diri kita sendiri, kita pasti cinta sama zuriyahnya kita, anak keturunannya kita, betul? Padahal kecintaan kita kepada diri kita sendiri itu karena apa? Karena untuk menjaga yang namanya dawamul wujud, untuk menjaga yang namanya kesejahteraan di dunia, untuk yang menjaga yang namanya ketentraman di dunia. Saking hausnya kita ingin hidup selama-lamanya di dunia, makanya kita cinta kepada diri kita sendiri. Saking tamaknya kita tahu kita bakal mati, makanya kita nikah, punya anak, dan kita menaruh harapan kepada anak kita yang meneruskan perjuangan kita. Seakan-akan kita cinta yang namanya kekal abadi di dunia. Karena ini bukan hal yang rahasia lagi, ini udah hal yang umum. Biasanya bapak kalau ngomong ke anaknya, kamu penerus saya. Itu saking tamaknya dia di dunia, dia tahu dia bakal mati, makanya dia pengen anaknya menggantikan dia di dunia, karena dia tamak akan kekekalan di dunia. Makanya dia cinta kepada dirinya dia sendiri, dan dia cinta kepada segala sesuatu yang bisa meneruskan dawamul wujudnya dia di dunia. Padahal dia tidak tahu yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberikan kita kebahagiaan siapa? Allah. Yang memberikan kita kesejahteraan di dunia siapa? Allah. Kalau dia cinta kepada dirinya dia, maka otomatis dia harus cinta kepada zat yang menciptakan dia. Karena kalau bukan karena zat tersebut, mustahil dia berada di dunia, mustahil dia merasakan yang namanya kesejahteraan di dunia.
Kemudian contoh yang kedua, biasanya kita cinta sama orang itu karena pemberiannya, betul? Ada orang nih gambarin kita, orang yang kedua ngasih duit kita 1 M, mana yang kita cinta? Yang ngasih uang, ya kan? Jadi terkadang kita cinta kepada orang karena ihsan, karena perbuatan baik seseorang tersebut, suka memberi kita. Siapapun itu, mau guru ke, mau pemerintah ke. Makanya ulama-ulama mereka itu menjaga diri mereka agar supaya tidak kena asupan uang dari pemerintah. Karena dengan pemberian tersebut bisa timbul yang namanya simpati, rasa cinta. Karena kita manusia ya jujur-jujur aja. Kita suka cinta kepada orang yang suka memberi sesuatu kepada kita. Baik yang diberikan berupa hal-hal duniawiyah atau hal-hal ukhrawiyah. Cinta seperti ini itu tergolong cinta yang begitu rendah. Cinta seperti ini itu tergolong cinta yang fana. Cinta seperti ini itu tergolong cinta yang sangat-sangat hina. Kenapa? Lau zadatil mahabbah. Lau zadatil mahabbah. Lau naqasatil mahabbah. Cinta seperti ini karena pemberian seseorang. Kalau pemberiannya bertambah banyak, maka cintanya tambah banyak. Kalau pemberiannya berkurang, maka cintanya juga berkurang. Kalau pemberiannya hilang, cintanya juga hilang. Makanya di kitab Zabur itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak cucu Adam, engkau menyembahku hanya karena aku menyembahmu. Engkau menyembahku hanya karena ingin masuk ke dalam surga. Itu mayoritas orang-orang awam kira-kira sholat ibadah tujuannya biar masuk apa? Surga. Gak usah munafik-munafikan. Biar apa? Masuk surga. Ngejauhin maksiat biar apa? Biar nggak masuk neraka. Berarti cintanya dia kepada Allah karena sesuatu. Seandainya Allah bilang di kitab Zabur, seandainya aku tidak menciptakan surga dan neraka, apakah aku tidak pantas untuk disembah? Seandainya Allah nggak ciptain surga, nggak bakal sholat dia, nggak bakal ibadah dia. Seandainya Allah tidak menciptakan neraka, nggak bakal dia dijauhi maksiat. Kenapa? Cintanya dia hanya karena surga. Takut melakukan maksiat hanya karena takut masuk ke dalam neraka. Cinta seperti ini itu adalah cinta yang hina. Karena jikalau bertambah pemberian Allah, bertambah cintanya dia. Jikalau berkurang pemberian Allah, berkurang juga cintanya dia. Jikalau hilang pemberian Allah, hilang juga cintanya dia. Nah, jikalau kita bisa mencintai seseorang hanya karena pemberiannya, padahal secara logika nggak mungkin orang ngasih sesuatu ke kita kalau nggak ada tujuan, betul? Nggak mungkin. Hatta guru ente, hatta orang tua ente, nggak mungkin ngasih ente sesuatu. Walaupun anak sekarang ngasih ente ilmu, nggak mungkin nggak ada tujuan. Pasti punya tujuan. Immal ajal, awil ajal. Ima tujuannya biar mendapatkan pahala, mengamalkan ilmu. Ima tujuannya biar mendapatkan popularitas contohnya, atau uyunun nadhir, atau biar dipandang contohnya, atau biar dapat pamor contohnya, atau biar disangka orang alim contohnya. Semua itu tujuan. Jadi mustahil manusia ngasih ente harta, tahta, jabatan, perempuan, ilmu, dan lain-lain kecuali mereka punya tujuan, baik tujuannya tujuan akhirat atau tujuannya adalah tujuan dunia.
Bukan karena ente orang, bukan. Orang tua biasanya kita ketika sekolah SD, SMP, SMA ngasih uang jajan nggak? Ngasih. Tujuannya biar apa? Biar kita lulus. Biar kita semangat ke sekolah. Coba kalau saya kita kasih jajan mau nggak ke sekolah? Jarang ada orang yang mau. Atau orang tua ngasih uang kita pun tetap ada tujuan. Ima tujuannya dunia atau tujuannya ukhrawi. Dengan pemberian tersebut kita bisa cinta kepada manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ngasih kita hidup tanpa kita minta. Ngasih kita makan, kita minum. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih hidup. Wa ma min dabbatin 'alal ardi illa Allah rizquh. Enggak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini kecuali kalau Allah tanggung rezeki. Allah ngasih kita makan, ngasih kita minum, ngasih kita keluarga, ngasih kita udara, ngasih segala macam yang kita butuhkan, melebihi daripada pemberian manusia. Apakah tujuan Allah biar Allah tambah kaya? Apakah tujuan Allah biar kekuasaannya tidak berkurang? Tujuan Allah semata-mata untuk kita. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Manusia ngasih kita uang, bisa kita cinta. Dan ini Allah ngasih kita segala sesuatu yang kita mau, yang kita punya. Semuanya itu hanya titipan, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa cinta kepada Allah. Jahilul ajhal, atau jahilul juhal. Paling bodohnya daripada orang-orang yang bodoh. Ini nggak ada alasan lagi kita untuk tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita itu cinta kepada manusia bukan karena pemberiannya, tapi karena keindahannya. Betul. Manusia itu biasanya suka healing, suka refreshing. Apakah ada pemberian daripada tumbuhan, tanaman ngasih duit ke kita? Enggak kan? Tapi karena apa? Karena keindahan. Deden, cewek dia selingkuh sana, selingkuh sini. Yang cakep-cakep dia nyarinya. Dia cinta kepada itu perempuan. Kenapa? Karena keindahannya. Padahal mah boro-boro tuh perempuan ngasih dia duit, dipelorotin dia. Enggak? Tapi kok bisa cinta si Deden ini? Karena keindahan yang berada pada perempuan tersebut. Karena keindahan yang kita lihat di hadapan mata kita. Karena mau tanya kayak surga indah tidak? Surga itu makhluk bukan? Yang kita yang surga siapa? Allah. Kira-kira Allah sama surga lebih indah mana? Ya, pasti Allah lah. Makanya anak heran bagi orang-orang yang ibadahnya mereka, sholatnya mereka tujuannya cuma dapat surga. Keindahan di dalam mereka lupa kalau ada zat yang lebih indah daripada surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bisa cinta kepada manusia karena keindahannya, kita bisa cinta kepada alam karena keindahannya, maka nggak ada alasan bagi kita untuk tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu adalah jamil yuhibbul jamal. Allah adalah zat yang paling indah dan mencintai segala sesuatu yang indah. Maka oleh karena itu, anak sih saranin ya. Jadi kalau kita ibadah itu, kita sholat dan berbagai macam ibadah yang kita lakukan, itu jangan kita tujukan semata-mata hanya untuk mendapatkan surga aja kan. Kita cari yang lebih mahal dari itu. Apa itu? Mardhatillah subhanahu wa ta'ala. Itu keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada satu doang di dunia yang lebih luar biasa daripada kenikmatan yang ada di akhirat. Tapi adanya cuma di dunia.
wa ridwanullahi akbar. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih luar biasa, lebih besar daripada kenikmatan yang ada di akhirat. Dan ridho Allah Subhanahu wa taala hanya bisa kita gapai di dunia. Nggak ada lagi di alam kubur emang bisa sholat. Enggak. Kalaupun ente ibadah zikir 1 juta tahun, emang bakal diterima sama Allah? Nggak bakal. Hanya bisa diterima di mana? Di dunia, mumpung pada belum mati. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita ridho terhadap segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci daripada kebahagiaan itu bukan uang, bukan materi, bukan anak istri, tapi kunci dari kebahagiaan adalah kita ridho terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita. Kita ridho terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kita bersyukur terhadapnya. Di situ baru kita bakal merasakan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Karena dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, ya benar Adam, intar bima qasamtuhu lak arahtu qalbak wa badanak. Wahai anak cucu Adam, jikalau engkau ridho, engkau terima terhadap apa yang telah kutentukan kepadamu, terhadap apa yang telah kuberikan untukmu, akan kuberikan kepadamu roh, ketenangan di dalam jasad kita dan ketenangan di dalam hati kita. Artinya Allah berikan kepada kita kebahagiaan. Wa illam tarda bima qasamtuhu lak wa izzati wa jalali. Tapi jika engkau tidak ridho, engkau tidak terima terhadap apa yang telah kuberikan kepadamu, terhadap apa yang telah kutakdirkan untukmu, maka demi keamanan dan kemuliaan, la usallifanna 'alaika dunya, akan membuat engkau menjadi budak di dunia. Tarbut fiha ruknal buhus fil bariyah, sehingga engkau seperti hewan buas yang mengejar mangsanya di padang gersang, dan engkau tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang ditetapkan. Jadi kunci dari kebahagiaan itu simpel. Nggak perlu kita kaya dulu, nggak perlu yang ngerasain duit miliaran, nggak perlu jauhan gitu. Nggak perlu yang punya itu yang cantik, yang ada di pikirannya sepah. Nggak perlu kejauhan itu, kejauhan. Yang dekat-dekat aja, tapi kebahagiaannya pasti nggak bakalan sirna selama-lamanya. Apa itu? Kita ridho, kita terima terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita sekarang. Maka dengan itu jasad dan hati kita akan Allah berikan kelegaan. Jasad dan hati kita akan Allah berikan kebahagiaan. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Nggak ada alasan lagi. Dan cinta kepada Allah buktinya lewat mencintai kepada para ulama akhirat. Makanya di sini dijelaskan ulama akhirat mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu dan di dalam ilmunya terdapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam ilmunya terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini bisa hujjatun lana, bisa hujjatun alaina. Ilmu itu bisa menjadi penyelamat kita di akhirat. Ilmu itu juga bisa yang akan menyeret kita nanti masuk ke dalam neraka di akhirat. Makanya Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat tersebut adalah sebab kita diseret oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka jahanam.
Jadi jangan ente pikir semua ilmu itu nyelamatin ente, enggak. Bahkan banyak dari ilmu-ilmu yang bakal menyeret kita masuk ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya Nabi juga pernah bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya, ngaji terus, ilmunya nggak karuan sudah. Hadis ribuan yang dihafal, kitab ratusan jilid yang dia baca, tafsir begitu banyak yang dia pelajari, ilmunya bertambah terus, semakin banyak, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah di dalam ilmunya. Dia tidak mendapatkan bimbingan di dalam ilmunya. Dia tidak mendapatkan pencerahan di dalam ilmunya. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka tidak bertambah di sisi Allah kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alamat yang pertama itu adalah rasa takut dia terhadap ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alamat daripada ulama akhirat yang kedua, at-tawadhu bainahu wa bainal khalq. Tawadhu, dia suka merendahkan diri di antara dirinya dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang bajingan pun, seorang ahli maksiat pun yang tak pernah ibadah, tetap dia masih merasa bahwasanya dirinya lebih hina daripada orang tersebut. Jadi kalau kita melihat seorang ulama, orang alim, takwa udah ada dalam dirinya. Tawadhu yang begitu luar biasa. Bahkan dia ketika melihat orang bajingan, orang bangsat, dia tidak memandang dengan pandangan rendah, tapi dia memandang dengan pandangan kemaluan, pandangan yang penuh dengan rasa malu. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih hina daripada orang tersebut. Loh kok begitu? Karena dia ngamalin ilmunya. Di dalam hadis Nabi pernah bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab malu bi amali ahli jannah fa yadkhulu." Sesungguhnya salah seorang dari kalian mengamalkan amalan ahli surga, pagi, siang, sore, malam, taklim, ngaji, nuntut ilmu, ibadah, hingga dia masuk surga tinggal sejengkal doang. Ibarat dia mati udah masuk surga, tapi telah Allah tetapkan di lauh mahfuz, sehingga di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan ahli neraka dan dia mati dalam keadaan tersebut, dan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa takwa, rasa takut yang begitu luar biasa dalam hati. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian juga pagi, siang, sore, malam maksiat, tidak ada ibadahnya sama sekali. Tiap hari mabok, tiap hari zina, tiap hari munkarat, dhalalat, sayyi'at, wala hasanat. Nggak ada kebaikan sedikit pun. Tapi kalau Allah tetapkan, ini orang ini saking ahli maksiatnya, ibarat kiamat neraka tinggal sejengkal doang. Tapi telah ditetapkan di lauh mahfuz, dia termasuk penghuni surga. Sehingga di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan ahli surga dan dia mati dalam keadaan tersebut, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pernah merasa aman. Kita santri, kita ibadah, kita ngaji, menjamin gitu kita masuk surga? Enggak, menjamin. Kita jangan mandang rendah orang juga. Wah itu bajingan, itu bangsa, itu tatoan, itu wah segala macam maksiat sudah ditelan sama dia.
Dan bisa jadi di akhir hayatnya dia tobat, dia kembali kepada Allah walaupun cuma sehari, akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini belum tentu, belum tentu. Lam na'lam maja fil mustaqbal. Kita ini nggak tahu apa yang bakal terjadi. Maka kita harus pasang yang namanya awal tuh bainana wa baina khalqillah subhanahu wa ta'ala. Rendah diri di antara kita dan di antara hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi orang penantang penenteng. Baru dekat bentar sama ulama, wah, gayanya udah kayak mantap. Abang ini dibikin babu sama dia. Pagi, siang, sore, malam cuci mobil. Disuruh-suruh, baik itu mobil cuci. Cuma dekat sama ulama, mau dikasih amanah dikit, wah, tawagunya kagak ada sama sekali. Kibir. Dipahami pagi, siang, sore, malam. Suruh cuci mobil terus. Cuci mobil cuci. Wis dong. Ngerendahin orang sebelah mata, hanya karena apa? Hanya karena dia memiliki kedekatan sama Allah. Dia nggak tahu banyak orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang seperti ini alamat. Alamat minal alamat annahu min ahlin nar. Alamat nggak bakal bahagia di dunia, di akhirat bakal masuk ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpelnya, anak kasih dua perumpamaan. Ada kakak beradik. Ada kakak beradik. Contoh gampangnya lah. Contohnya anak sama anak punya adik Uraidi. Anak ibadah terus, ngaji terus, ngajar terus, hafalan terus, baca kitab terus, bertahun-tahun. Anak punya adik main ML terus, maksiat terus, telepon sama perempuan terus, main hari terus, segala macam ditelan sama dia udah. Tiap hari lagi masjid. Anak punya adik tiap hari maksiat. Akhirnya pandang rendah anaknya. Suatu ketika lagi baca Quran, anak pengen ngerasain. Kayaknya enak tuh jadi murah itu, lagi di diskotik ya. Pengen ngerasain sekali-kali nanti tobat lagi. Si murah ini yang lagi di diskotik dalam hati. Ya Allah, aduh udah puas untuk jadi gini. Anak pengen tobat, anak pengen ke anak. Siapa tahu orang punya amal ibadah diterima, mau Allah takut mati. Takut mati bukan mati yang anak takutin, tapi apa yang bakal terjadi setelah kematian itu yang bakal anak takut. Akhirnya anak pengen merasa coba-coba, pergi ke diskotik, mabuk, wah segala maksiat udah anak lakuin. Anak punya adik Uraidin yang dari diskotik pergi ke tempat anak di masjid, dapat ketemu, dapat Al-Quran. Dibaca sama sambil nangis, obat. Tiba-tiba gempa bumi. Anak mati dalam keadaan meluk perempuan, zina. Anak punya adik mati dalam keadaan meluk Al-Quran. Itu belum tentu, saudara-saudara. Tidak termasuk golongan-golongan yang selamat, belum tentu. Makanya jangan pandang rendah manusia, jangan. Hanya karena pangkat, jabatan, tahta, ente punya apa? Bahkan ente nggak punya hak terhadap diri ente sendiri. Bahkan ente punya diri, itu bukan milik ente. Jadi yang Allah titipin ke kita bukan cuma hartanya kita doang, bukan cuma keluarganya kita doang, bukan. Bahkan diri kita sendiri itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dari masyarakatnya, pemimpin dari keluarganya, pemimpin dari dirinya, pemimpin dari hartanya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap dari pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang akan dia pimpin.
Jadi ente pikir ente dikasih tangan, mata, hidung,